Anwar Satibi, ayah kandung NS, bocah yang meninggal dunia akibat penganiayaan oleh ibu tirinya, TR, 47, kini juga dilaporkan ke Polres Sukabumi atas dugaan penelantaran. Laporan ini dibuat oleh Lisnawati, ibu kandung NS. Sementara itu, TR, 47, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian NS yang ditemukan dalam kondisi penuh luka. Melansir Tribun Jabar, Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang diajukan Lisnawati. Menurutnya, laporan tersebut menuduh mantan suami Lisnawati melakukan penelantaran terhadap NS. Terkait dengan laporan ibu kandung terhadap suaminya atau pihak dari orang tuanya NS, itu terkait dengan penelantaran pasal 76. Tentunya setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat pasti kita akan tindak lanjuti dan tentunya akan bekerja secara profesional, kita akan independen, tidak ada tekanan apapun dan tidak ada kepentingan apapun, ujar Samian, Rabu, 25 Februari 2026. Samian memastikan, pihaknya akan mengumpulkan seluruh bukti dari laporan yang dibuat Lisnawati itu. Pasti akan meminta keterangan semua pihak dan mengumpulkan bukti, jelasnya. Sementara itu, kuasa hukum Lisnawati, Krisnamurti, mengatakan, pelaporan dilakukan Lisnawati karena adanya dugaan pembiaran dan penelantaran sehingga korban NS meninggal dunia. Sekali lagi dari awal bahwa klien kami, seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa dia melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga adanya kelalaian dan pembiaran di sini, maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melaporkan saudara As, ayah NS, ujar Krisna. Krisna menjelaskan, pihak Lisnawati menganggap adanya penelantaran oleh ayah NS karena ada pesan kepada Lisnawati dari As sebelum NS meninggal dunia. Pesan itu disebutkan dengan dugaan pembiaran jika NS meninggal dunia. Tragedi memilukan menimpa seorang anak berusia 13 tahun berinisial NS di Jampang Kulon, Sukabumi. Ibu tirinya, TR, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. NS meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka. Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, mengonfirmasi bahwa TR diduga kuat melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap korban. Mirisnya, tersangka berdalih melakukan kekerasan seperti menjewer, menampar, hingga mencakar dengan alasan untuk mendidik sang anak selama mereka tinggal bersama. Ternyata, ini bukan kali pertama. Pada 2024 lalu, ayah kandung NS sempat melaporkan TR atas kasus serupa. Namun saat itu kasus berakhir damai hingga akhirnya berujung maut sekarang. Kini TR telah ditahan dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain.